Hai Smart Frenzy, selamat datang di video Risk Management Introduction. Kalau mendengar kata risiko, apa sih yang ada di pikiran kamu? Kecelakaan, bahaya, kerugian, atau hal yang tidak diinginkan lainnya? Mari kita cari tahu jawabannya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar bersama untuk lebih memahami apa itu risiko dan implementasinya dalam keseharian. Pembahasan pertama, identifikasi risiko. Jadi, apa itu risiko? Koso mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan peristiwa akan terjadi dan berdampak terhadap pencapaian strategi maupun tujuan bisnis. Agar lebih mudah memahaminya, mari kita lihat contoh aplikasi manajemen risiko sebagai berikut. Ini Rizka. Rizka adalah seorang sales manager. Dan pagi ini, Rizka harus tiba di kantor klien tepat pukul 9 untuk melakukan kesepakatan kerjasama. Contoh A, tanpa manajemen risiko. Di hari H, Rizka berangkat seperti biasa menggunakan mobil tanpa melakukan identifikasi faktor-faktor risiko. Dalam hal ini, Rizka berangkat pukul 8.30 dengan estimasi perjalanan 30 menit. Dalam perjalanan terjadi kemacetan panjang. Rizka mencoba mencari jalan alternatif, namun kondisi kemacetan tetap tidak terhindarkan. Rizka tidak dapat sampai dengan tepat waktu, dan kerjasamanya pun gagal. Contoh B, dengan manajemen risiko. Rizka mengetahui bahwa dia akan menuju ke kantor klien dan membutuhkan waktu tempuh yang cukup panjang. Sehingga di hari sebelumnya, pada jam yang sama, Rizka terlebih dahulu memastikan waktu perjalanan ke kantor klien menggunakan aplikasi Maps dengan estimasi waktu perjalanan 30 menit. Pada hari H, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, serta dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik, maka Rizka berangkat 1 jam lebih awal. Berkat observasi kondisi dan keadaan kantor klien yang dilakukan Rizka pada hari sebelumnya, Rizka dapat menghindari kemacetan dan tiba di tempat klien dengan tepat waktu. Kerjasama pun berhasil dilakukan dengan baik dan sasaran atau objektif Rizka tercapai. Dengan manajemen risiko, maka Rizka mampu menghindari risiko kegagalan kerjasama yang mungkin disebabkan oleh 1. Salah pilih rute, dan yang kedua, kemacetan. Sekarang, bagaimana kita dapat mengidentifikasi risiko dalam pekerjaan sehari-hari? Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Di antaranya, 1. Mengetahui sasaran atau objektif dan aktivitas atau proses utama untuk mendukung pencapaian sasaran. 2. Mengevaluasi kecukupan kontrol atas setiap aktivitas atau proses. 3. Memperhatikan ancaman atau ketidakpastian yang mungkin muncul baik dari internal maupun eksternal. 4. Mengevaluasi relevansi risiko yang pernah terjadi atas aktivitas atau proses yang sama sebagai bahan pertimbangan. 5. Mengantisipasi ketidakcapaian sasaran karena adanya risiko dengan melakukan penanganan risiko. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kontrol yang efektif. Setelah kita berhasil melakukan identifikasi risiko, sekarang saatnya kita membahas tentang kontrol. Kontrol yang tepat sasaran dapat membantu pemilik risiko dalam meminimalisir terjadinya suatu risiko. Lantas, bagaimana memastikan kontrol ataupun penanganan yang dilakukan tepat sasaran? Caranya adalah dengan memperhatikan kemungkinan atau likelihood dan dampak atau impact. Apa itu likelihood dan impact? Likelihood adalah perkiraan keterjadian atas suatu peristiwa, sedangkan impact adalah perkiraan seberapa besar efek negatif atas peristiwa yang dapat mempengaruhi sasaran atau objektif. Dari ilustrasi Rizka sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa Rizka melakukan mitigasi untuk mengurangi likelihood risiko dengan mengambil data perjalanan menggunakan aplikasi Maps. Hal ini membantu untuk mengetahui potensi kemacetan pada jalur yang akan dilewati pada jam-jam tertentu. Sedangkan untuk mengurangi impact atas risikonya, Rizka berangkat lebih awal. Setelah memahami likelihood dan impact, perlu diingat bahwa dalam membuat kontrol yang tepat sasaran, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Secara berkelanjutan menyelaraskan atau menyesuaikan kontrol sebagai respon atas perubahan faktor internal dan atau eksternal. Dalam hal ini, kontrol diperbaharui dan atau diubah sebagai respon terhadap perubahan atau perkembangan faktor eksternal maupun internal, seperti pesaing baru, perubahan peraturan, kondisi ekonomi dunia yang dinamis, keterbatasan sumber daya internal, dan tantangan lain bagi organisasi. 2. Optimalisasi keseimbangan antara kontrol dengan pencapaian OKR. Kontrol tidak boleh menjadi stopper, sehingga risk owner harus memastikan kontrol tidak diberikan secara berlebihan, namun tetap secara optimal untuk mencapai OKR. Aktivitas kontrol sebagaimana dimaksud yang bersifat preventif atau detektif disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dalam mendukung optimalisasi pencapaian OKR. 3. Penetapan kontrol manual dan kontrol otomatis. Penetapan kontrol disesuaikan dengan frekuensi atas aktivitas. Dalam hal ini, kontrol otomatis dibutuhkan terutama atas aktivitas dengan frekuensi rutin atau banyak, serta mempertimbangkan ketersediaan teknologi yang ada di perusahaan. Pembahasan ketiga, level risiko. Prioritas penanganan risiko dilakukan dengan mempertimbangkan level risikonya. Saat ini, SmartFriend menggunakan 4 level dalam penilaian risiko, dimulai dari rendah, sedang, tinggi, dan kritis. Penetapan level tersebut mengacu pada kriteria khusus yang disebut dengan kriteria risiko. Penanganan risiko akan disesuaikan berdasarkan level risiko. Namun perlu diingat bahwa pengelolaan risiko suatu perusahaan dipengaruhi oleh selera risiko dan toleransi risiko. Lantas apa itu selera risiko dan toleransi risiko? Selera risiko adalah jumlah dan jenis risiko yang bersedia untuk kita terima atau tanggung. Sedangkan toleransi risiko adalah batas yang masih bisa kita terima dalam upaya mendukung pencapaian sasaran atau objektif. Untuk lebih jelasnya, simak ilustrasi berikut. Sesuai dengan cerita sebelumnya, Rizka berinisiatif untuk datang lebih awal di kantor klien. Karena Rizka memiliki low risk appetite, sehingga Rizka mencegah keterlambatan dengan berangkat 1 jam lebih awal. Sebaliknya, apabila Rizka memiliki high risk appetite, maka Rizka mungkin akan berangkat 5 sampai dengan 10 menit lebih awal. Hal ini mungkin saja dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman sebelumnya. Sementara, Rizka memiliki toleransi keterlambatan sampai dengan 5 menit setelah jam 9. Keterlambatan 5 menit tersebut adalah risk tolerance. Apabila Rizka mampu sampai di tempat klien dengan maksimum keterlambatan 5 menit, maka Rizka berhasil melakukan pengelolaan risikonya dan mendukung kerjasama yang akan dilakukan. Dari sini kita dapat belajar bahwa penetapan selera risiko dan toleransi risiko harus disesuaikan dan sejalan dengan sasaran atau objektif. Apabila terjadi pelampauan toleransi risiko, maka Smart Frenzy harus segera mengevaluasi aktivitas atau proses serta akar masalah yang menyebabkan pelampauan tersebut, dan mempersiapkan action plan yang mampu menekan risiko. Terima kasih sudah belajar bersama mengenai Risk Management Introduction. Sekarang, saatnya Smart Frenzy mengimplementasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Apabila Smart Frenzy melihat adanya potensi risiko di area kerja dan masih terdapat kendala dalam melakukan pengelolaan risiko, maka Smart Frenzy dapat menghubungi tim manajemen risiko SmartFriend pada email dan nomor berikut. Tetap semangat dan sampai ketemu dalam video lainnya. Ayo pinter bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng bersama SmartFriend.